Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Budevan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang bioregulator. Video kali ini akan membahas tentang vitamin, kemudian mineral. Vitamin adalah suatu senyawa organik yang dalam jumlah yang sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Vitamin diperoleh tubuh dari makanan sehari-hari, tapi ada juga yang diperoleh dari hasil sintesa flora usus, misalnya vitamin K dan asam pentotenat. Pada keadaan tertentu, tubuh dapat mengalami defisiensi vitamin, misalnya makanan yang kurang mengandung vitamin, kemudian gangguan pencernaan, atau kebutuhannya meningkat. Contohnya yaitu ibu hamil dan pada saat masa pertumbuhan. Penggolongan vitamin. Vitamin digolongkan menjadi larut dalam air, yaitu contohnya tiamin, riboflavin, dan asam folat. Kemudian vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini diserap bersama-sama dengan lemak, sehingga ada gangguan pencernaan lemak dapat mengurangi penyerapan. Pada kasus ini, contohnya defisiensi vitamin yaitu contoh kekurangan vitamin C akan menyebabkan penyakit sariawan. Jika kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang namanya rickettsia. Kemudian, jika kekurangan vitamin B1 akan terjadi penyakit beriberi. Dan yang terakhir contohnya jika kekurangan vitamin B3 akan menyebabkan penyakit namanya pellagra. Macam-macam dari vitamin B. Yang pertama, tiamin atau vitamin B1. Vitamin ini berperan dalam proses metabolisme karbohidrat, penyerapan air dan mineral dalam tubuh. Defisiensi vitamin ini yaitu beriberi. Vitamin ini tidak stabil terhadap panas, tapi stabil selama pembekuan. Sumber dari vitamin B1 dapat dihasilkan dari daging, kacang-kacangan, ikan, dan hati. Yang kedua yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin ini berperan dalam merangsang saraf mata agar bekerja secara optimal. Defisiensi kekurangan vitamin B2 akan menyebabkan gangguan penglihatan. Sumber dari vitamin B2 dapat dihasilkan dari telur, keju, sayur, dan hati. Riboflavin atau vitamin B2 ini rusak oleh cahaya, dan vitamin B2 ini berwarna orange, sehingga vitamin B kompleks itu warnanya kuning. Kemudian yang ketiga yaitu vitamin B3 atau niacin atau niacinamide atau nicotinamide. Vitamin B3 ini mencegah penyakit pellagra. Sumber vitamin ini dapat dihasilkan dari bayam, kol, dan tomat. Kemudian yang keempat adalah vitamin B5 atau asam pentotenat. Vitamin ini menjaga konsentrasi gula darah agar tetap berada di ambang normal. Sumbernya bisa berasal dari buah-buahan, kuning telur, dan daging. Kemudian yang kelima yaitu vitamin B6 atau pyridoxine, berperan dalam pembentukan sel darah merah serta merangsang kerja urat saraf. Bersama dengan vitamin B1 dan B12, vitamin B6 disebut juga dengan vitamin neurotropik. Sumber vitamin B6 dari biji-bijian, sayur, dan buah-buahan. Kemudian vitamin B12 atau cyanocobalamin berperan dalam proses pertumbuhan. Sumber vitamin B12 yaitu dari hewani. Kemudian selanjutnya vitamin B9 atau asam folat. Asam folat ini berperan pada proses penting seperti sintesa nukleotida, perbaikan DNA, berperan pada pembelahan sel yang cepat, mencegah anemia. Contohnya yaitu obat-obat atau makanan yang mengandung asam folat berasal dari sayuran atau sereal. Jika terjadi kekurangan asam folat akan menjadi masalah. Masalah apa? Masalah pada perkembangan embrio atau janin. Selanjutnya yaitu vitamin B7 atau biotin. Disebut juga vitamin H, merupakan koenzim metabolisme asam lemak dan leusin, serta berperan pada gluconeogenesis.
Defisiensi vitamin B7 ini jarang terjadi karena dapat disintesa oleh bakteri di dalam usus. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C disebut dengan asam ascorbat. Sumber utamanya yaitu buah jeruk dan apel. Vitamin C ini sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Kemudian, vitamin A. Vitamin A disebut dengan retinol, berasal dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, susu, dan minyak ikan. Tanaman tidak mengandung vitamin A ya, tetapi mengandung karotenoid yang menghasilkan vitamin A atau provitamin A. Karotenoid terdapat dalam semua sayuran, terutama sayuran hijau, kuning, dan sayuran berdaun. Contohnya labu kuning, aprikot, jeruk, dan sawit. Defisiensi karotenoid menyebabkan pengerasan kulit dan rabun senja. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D ini disebut kalsiferol. Ada dua macam vitamin D, vitamin D3 dan vitamin D2. Vitamin D3 disebut kolekalsiferol dan D2 disebut ergokalsiferol. Hati ikan merupakan sumber vitamin D2. Dan sumber vitamin D3 terdapat dalam kuning telur, mentega, hati, dan lemak hewan. Sumber vitamin D yang paling utama adalah minyak ikan, terutama minyak hati ikan. Kemudian yaitu vitamin E. Vitamin E ini dibagi menjadi dua vitamin E. Yang pertama, tokoferol dan tokotrienol. Vitamin E ini mempunyai aktivitas antioksidan yang dapat menghambat oksidasi lemak. Saat terjadi defisiensi vitamin akan menyebabkan penyakit ketidaksuburan pada laki-laki ataupun wanita, kemudian penyakit anemia dan kelainan otot. Untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Kemudian terakhir yaitu vitamin K. Vitamin K ini disebut dengan phytomenadion, berperan dalam proses karboksilasi residu glutamat dalam protein. Sumber vitamin K yaitu sayuran berdaun, contohnya bayam, kol. Kemudian untuk hewani yaitu dari hati apapun. Berperan pada koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologis pembuluh darah. Zat organik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh yaitu disebut dengan mineral. Mineral yang paling banyak dibutuhkan adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Elemen supra adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg sehari. Contohnya yaitu besi, zinc, tembaga, mangan, molibden, fluor, klor, iod, selen, dan kobalt. Ini adalah contoh spesialis vitamin yang larut dalam air. Kelompok vitamin B dan vitamin C. Ini adalah spesialitnya ya. Kemudian, vitamin yang larut dalam lemak. Ini kelompok vitamin A, D, E, dan K. Ini spesialitnya. Dan yang terakhir ini adalah golongan spesialis multivitamin dan mineral. Oke, tugas pada video kali ini yaitu rangkum materi dalam video ini, tulis di buku khusus farmakologi, tulis dengan tulisan yang menarik. Kemudian silahkan di-share melalui Google Classroom ya. Untuk adik-adik yang ingin mendapatkan nilai tambahan pada video kali ini, silahkan kerjakan kuis di bawah ini, yaitu vitamin apa yang berperan dalam proses metabolisme karbohidrat. Kedua, vitamin apa yang sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Yang terakhir, apa yang terjadi jika terjadi defisiensi vitamin E. Oke, itu tadi penjelasan tentang materi bioregulator tentang vitamin dan mineral. Bagi adik-adik yang ingin tanya-tanya yang belum paham tentang materi ini, silahkan komen di bawah atau melalui WhatsApp. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini.
Sampai di sini video kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye-bye.